Om Swastiastu, selamat pagi kakak semuanya. Bisa hidupkan mikrofonnya dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi juga Kak. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Jadi kita berjumpa kembali pada hari ini setelah 3 hari ya. Hari ketiga berturut-turut kali ini ya. Ya lumayan padat. Nah habis ini seminggu kita bisa elah-elah lah. Santai-santai, lagi santai kawan gitu ya. Seminggu ke depan. Tapi kakak yang nggak santai. Karena kakak akan membuat RTL namanya. Rancangan tindak lanjut. Nah itu selama seminggu ke depan. Oke, untuk efisiensikan waktu untuk hari ini kita akan lakukan pertemuan selama 1 JP kurang lebih 45 menit ya. Kita cukupkan 45 menit untuk pembahasan RTL ini. Namun sebelum kita mulai, baiknya kita mulai dengan berdoa. Karena yang terakhir masuk adalah Kak Gusde. Silakan Kak Gusde bantu pimpin doa dulu ya. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita mulai tetapnya hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberikan keselamatan dan kelancaran. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Gusde sudah memimpin doa. Jadi izin saya mau share screen dulu. Apakah terlihat Kak? Sudah Kak, sudah terlihat. Sudah Kak, sudah. Baik, terima kasih. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan rancangan tindak lanjut atau RTL, Program Pengembangan Kompetensi Guru PJOK. Durasinya kurang 1 jam, 1 JP, modalnya modal daring, itu tetap maya. Oke, kita bisa lanjutkan. Oke, semoga kakak-kakak semuanya tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Oke, doa sudah kita lakukan bersama tadi. Kita bisa lanjutkan ke kesepakatan seperti biasa, nyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya, di sini coba
Oke, mohon tunggu sebentar. Ini tidak merespon. Dia tidak mau berpindah slide. Oh, kelewatan. Oke, tujuan dari sesi kali ini yaitu yang pertama merefleksi pembelajaran modul 3 dan yang kedua memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke, agenda sesi kali ini yaitu pertama 5 menit untuk tujuan dan komitmen belajar, yang kedua adalah refleksi awal, yang ketiga adalah penyampaian RTL, mengantar tugas RTL, penilaian dan lini masanya selama 20 menit, kemudian ada dialog RTL selama 7 menit, terakhir penutup 3 menit. Ya, semoga cukup untuk waktunya. Oke, pendahuluan. Lanjut saja. Mohon maaf, tadi terpental, Kak. Ya, ada gangguan teknis. Oke, kita kembali lagi. Tadi baru sampai di mana ya? Pendahuluan, Kak. Baru pendahuluan. Oke. Tiba-tiba keluar sendirinya. Saya coba share screen kembali. Sudah terlihat, Kak? Sudah, Kakak. Oke. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Saya ingin mengecek level berapa kesiapan belajar Kakak pada pertemuan kali ini. Bisa dituliskan di kolom chat dari level 1 sampai level 10. Kira-kira Kakak-kakak ada.
Tes, tes. Ya, sudah kakak, sudah masuk. Oke, mohon maaf kendala jaringan lagi. Mungkin karena sedang banyak yang memakai di sekolah karena siswa hari ini disuruh bawa handphone ya. Oke, untuk kakak-kakak semuanya, untuk nilainya, angkanya sudah dituliskan levelnya. Semoga semua sesuai dengan levelnya masing-masing dan bisa mengikuti daripada penyampaian saya pada hari ini dan bisa menerima dengan baik. Ya, oke. Izin share screen lagi. Kita coba lanjutkan untuk materinya. Oke, tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rancangan tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke. Berikutnya kita melakukan refleksi awal terhadap modul 3 kemarin. Oke, kita mengingat kembali terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini dilakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di komunitas belajar di dalam sekolah? Oke, siapa yang mau kira-kira memberikan tanggapan terkait hal ini? Ada yang mau memberikan tanggapan bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah ya? Saya berikan tanggapannya. Atau oke, Kak Eka Putra, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Semoga semangat mengikuti meet hari ini. Ya, menurut pendapat saya pribadi terkait dengan kolaborasi kita bersama rekan sejawat tentang pembelajaran berbasis proyek, saya rasa ini sangat baik ya, sangat baik dan sangat perlu sekali. Karena apa? Ini lebih pada segi penilaian kita, objektivitas penilaian pembelajaran kita yang kita lakukan. Kadang-kadang kita perlu ada rekan untuk mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan, tentunya saling komunikasi, kerjasama, merefleksi pembelajaran tersebut sehingga
kelemahan-kelemahan yang kita alami selama pembelajaran dapat diberikan solusi oleh teman-teman kita gitu, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan berbasis proyek lebih efektif, bermakna dan berpusat pada peserta didik. Ya, terima kasih Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Eka. Oke, cukup satu orang saja karena waktu sedikit mepet juga nih sama satu JP. Kita lanjutkan lagi pada pertanyaan refleksi berikutnya. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman Anda terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada peserta didik? Nah, untuk yang ini saya kira Kak semuanya sudah paham ya terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena semuanya sudah punya pengalaman masing-masing di masing-masing bidang jenjang pendidikannya masing-masing. Untuk berikutnya, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership. Nah, voice ini suara, choice ini pilihan dan kepemilikan. Didik dalam penerapan PJBL, pembelajaran problem based learning ya. Apakah pemahaman saya terhadap choice, voice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada peserta didik? Nah, ini sama hampir mirip-mirip refleksinya yang kemarin ya, dengan yang kemarin. Oke, tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian diturunkan kembali menjadi keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, dari keterampilan pedagogi ini diharapkan nantinya itu ada tujuannya itu adalah perubahan paradigma diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian selain itu juga berkelanjutannya tujuannya itu untuk keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi selain kita memberikan perubahan pada paradigma diri, kita juga diharapkan bisa menjadi penggerak rekan sejawat seperti itu. Menggerakkan teman untuk melakukan aktivitas yang lebih baik dalam pembelajaran. Nah, itu penyampaian RTL. Lanjut penyampaian RTL. Oke, pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program untuk kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Pak Ibu diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Bapak Ibu dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Nah, itu untuk pengantar tugasnya. Oke. Sebelum merancang program atau kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan rencana dan struktur program, C. Keterlibatan komunitas, dan D. Rencana evaluasi program. Seluruhan aspek tersebut dapat diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Oke, itu jadi acuan ya, bukan yang sudah berjalan, tapi buat yang baru gitu katanya. Notulen atau catatan didiskusikan KBS kecuali RTL PJOK. Terkait RTL PJOK ya, bukan kecuali. Bahan tayang perencanaan proyek melalui komunitas belajar. Dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi lainnya yang relevan. Nah, ini yang akan diunggah ya, ada 4 file ya.
Ada empat file yang akan kakak buat dalam RTL ini. Mungkin biar tidak kebingungan, kalau ada yang mau bertanya sambil jalan boleh ya. Bisa dilihat nih, kurang besar ya. Sebentar, sudah saya kirim juga di grup ya. Nanti biar bisa dibuka-buka, tapi saya coba perbesar lagi sekarang. Oke. Oke. Jadi ini yang perlu kakak upload nantinya ya. Ada 4 ini. Oke. Mungkin yang mau pakai rancangan yang dibuat kemarin juga bisa sebenarnya ya. Saya perbolehkan saja. Yang mau memakai rancangan yang sudah dibuat waktu ini, boleh juga. Tapi sekarang fokusnya setelah kita menyampaikan kepada rekan-rekan di komunitas sesuai dengan kombelnya masing-masing, kita itu langsung melaksanakan, langsung praktek. Jadi kurang lebih itu waktunya dikasih seminggu ya. Seminggu, 6 hari, kakak berkesempatan untuk melaksanakan rancangan tersebut. Nah, dokumentasinya itu berupa foto dan video, kegiatan dan dokumen lain yang relevan. Nah, mungkin yang relevan itu dimaksud mungkin hasil daripada proyeknya boleh ya. Jadi tampilkan juga bahan tayang perencanaan. Oke, nah untuk bahan tayang kalau tidak salah itu sudah ada di sana dibuatkan 9 slide. Itu bisa ditayangkan nanti di komunitasnya, ditunjukkan rancangan kakak, dijelaskan, kemudian nanti dilaksanakan setelah disetujui bersama dengan revisi-revisi dari kombelnya masing-masing. Setelah itu baru pelaksanaan seperti itu. Tidak ada pertanyaan ya? Bisa kita lanjutkan. Oke. Nah, untuk rancangan tindak lanjut, rencanakan langkahmu selanjutnya, karena setiap langkahmu berkontribusi terhadap tujuanmu. Oke, ini kata-kata penguat ya dari Sukan Ratnakar. Oke. Nah, moda penugasan itu moda mandiri, rencana lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan khusus, peserta memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa, dan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini untuk penjelasan bahan tayangnya. Bahan tayangnya ini. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar itu maksimal 9 slide. Judul program dan kegiatan itu mencakup komponen programnya itu ada judul program dan kegiatan. Yang dua latar belakang, tujuan program, capaian, langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, 7 rencana evaluasi, 8 kemungkinan tantangan. Nah, ini keterangannya bisa
jelaskan kembali di sini, RTL yang Bapak Ibu buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, foto dan video atau dokumen lain yang relevan LMS. Selain menjadi bahan dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Oh, jadi lebih jelasnya di sini hanya sampai di komunitas saja ya. Melaksanakan kakak menyampaikan rancangan kakak sampai di komunitas sekolah. Kalau misalnya rancangan itu baik dan cocok, nanti bisa dilanjutkan pada kegiatan selanjutnya untuk melaksanakannya, pelaksanaan RTL-nya. Jadi pada tugas kali ini tidak sampai pada pelaksanaan RTL-nya ya. Hanya sampai menayangkan di dalam kombelnya saja, menyampaikan kepada rekan-rekan di sekolahnya saja. Seperti itu. Dari slide ini ada pertanyaan kakak? Ada yang bingung mungkin? Dipersilahkan. Oke, Kak Dwi Dano, dipersilahkan Kak. Baik, terima kasih Kak Fasil. Di sini Tiang akan bertanya untuk masalah kegiatan nanti dalam pembuatan RTL itu, untuk kegiatan dalam pembuatan contohnya Niko alat peraga sederhana Niko muridnya dibuat, apakah kita pada saat mempresentasikan bahan tayang perencanaan berbasis proyek ini ke Kombel saja diunggah dan Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Dwi. Oke, jadi sesuai dengan acuan di sini, kita pakai acuan yang ada di modul. Jadi yang disampaikan itu nanti hanya sampai pada penyampaian di komunitas belajarnya saja. Belum pada pelaksanaan di lapangannya. Sesuai dengan poin yang keempat. Selain poin yang ketiga ya. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, diskusi bersama KBS, foto, video lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Itu Kak Didano mungkin sudah, jadi tidak perlu sampai praktek. Ya, terima kasih Kak Fasil atas penjelasannya. Oke. Ada pertanyaan lain? Dipersilakan. Untuk rancangannya nanti tetap gunakan format Word dulu ya. Nanti yang dipresentasikan lampirkan juga di dalam dalam tugasnya. Dalam bentuk PowerPoint-nya itu khusus ditayangkan kepada rekan-rekannya. Tapi yang untuk dikumpulkan itu nanti dalam bentuk file Word ya, Microsoft Word. Oke, bisa saya lanjutkan ya. Oke, ini untuk penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, yang ini saya maksudkan ya, nanti kakak membuat penjelasannya seperti ini, bentuknya seperti ini ya. Judul program atau kegiatan, buat judulnya, uraikan di sini. Oke, berikutnya latar belakang. Oke, ini isi dia sesuai dengan latar belakangnya seperti itu. Selanjutnya tujuan program, capaian, langkah, terisi juga nantinya. Selanjutnya struktur program, kemitraan dan keterhubungannya gimana. Pernyataan yang tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Dan selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Dan tujuan adalah rencana evaluasinya.
kemungkinan tantangan yang 8. Nah, itu ya kakak. Nah, adapun aspek penilaian dalam RTL ini, yaitu yang pertama ada tujuan program. Yang pertama itu mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah mendukung pertumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur dari tujuan besar program. Yang ke-B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Deskripsi target peserta yang dilibatkan dalam jelas cakupannya, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Yang keempat, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Nah, itu untuk yang B. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang pertama itu ragam sumber daya yang digunakan untuk melakukan program. Yang kedua, upaya untuk menetapkan peserta didik sebagai kontributor dan peran utama dalam program. Yang ketiga, rencana pelibatan komunitas belajar atau mitra. Dan D, perencanaan evaluasi program. Jadi masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang ketiga, teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Nah, ini jadi aspek penilaiannya, atau nanti akan jadi rubrik dalam penilaian RTL yang kakak-kakak buat. Oke, dari slide yang ini ada pertanyaan dulu. Silakan dari penjelasan komponen perencanaan. Nanti semua tugas harus memiliki komponen ini ya, dari 1 sampai dengan 8. Itu ya, komponen itu harus lengkap semuanya ya. Nanti formatnya saya bantu kirimkan di dalam grup formatnya. Biar nanti kakak bisa gunakan acuannya itu. Setelah kakak membuat rincian seperti ini, setelah itu nanti baru kakak buat slide yang akan ditampilkan di dalam Kombel ya. Seperti itu. Nah, jadi nanti saat penyampaian programnya itulah yang dibuatkan foto dan video kakak ya. Buatkan foto dan video saat penyampaian kepada Kombelnya. Nah, jadi acaranya mungkin ya kurang lebih 30 menitan. Videonya tidak usah lama, disesuaikan aja, boleh singkatnya boleh juga. Disesuaikan saja dengan aktivitasnya. Yang penting kakak benar melaksanakan sebagai bukti yang autentik, kakak benar-benar melaksanakan penyampaian RTL ini kepada Kombelnya di masing-masing sekolah. Seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Dipersilakan bagi yang belum jelas. Untuk komponen-komponennya mungkin ada yang belum dipahami karena tadi saya tidak bacakan. Mungkin nanti lebih jelasnya kakak bisa lihat di slide yang saya kirim untuk penugasannya. Oke, saya lanjutkan saja jika sudah jelas untuk rincian komponennya. Oke, lanjut ke lini masa rencana tindak lanjut. Oke, yang pertama ini setelah sesi pengantar, kakak diharapkan menyusun rencana tindak lanjut. Nah, itu yang pertama. Nah, menyusun dan mengunggah di LMS, RTL dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto dan video kegiatan notulen atau catatan diskusi terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan itu selama 6 hari. Kemudian penilaian RTL itu setelah unggah RTL.
Nah, setelah itu baru kita bertemu kembali untuk pertemuan berikutnya, yaitu umpan balik RTL. Setelah 6 hari penyusunan, baru kita bertemu kembali nanti dengan tatap maya kembali ya. Jadi waktu pengerjaan ini kurang lebih selama 6 hari. Jadi sekarang itu tanggal 4. Sekarang tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 16. Ya kurang lebih sampai 16 ya, potong hari Minggu. Oke. Gimana Kak? Mungkin ada pertanyaan lagi? Untuk lini masa sudah jelas ya? Jelas, terima kasih. Mungkin bisa berikan jempolnya dulu. Kalau sudah jelas. Lini masa, oke Kak Wahyu, oke. Nah, waktu mengerjakan tugas, jadi ya kurang lebih 6 hari sudah cukup lama ya. Jadi mungkin sekarang minggu ini kan Sabtu, nah minggu depan lah kakak sudah harus semua membuat RTL-nya dan siap untuk disampaikan ke komunitas belajarnya. Kalaupun nanti misalnya saya tidak ada kombel, nah mintakan kepada kepala sekolahnya ya, biar diadakan pertemuan kombelnya. Mohon kepada kepala sekolah agar diadakan pertemuan kombel untuk menyampaikan RTL ini. Ya mungkin pas setelah pulang sekolah boleh digunakan. Sudah siswanya pulang, tempatkan waktunya barang 30 menit untuk penyampaian RTL ini. Oke, saya kira sudah jelas. Kita lanjutkan lagi sedikit. Oke, diskusi dan tanya jawab. Oke, secara langsung sudah tadi melakukan diskusi, langsung tanya jawab juga. Oke. Nah, kira-kira dari penjelasan tadi sudah ada bayangan belum? Mungkin bisa satu persatu menyampaikan kalau sudah jelas. Dari Kak Dwi Daniel sudah pas kira-kira. Oh, tadi ada Kak Wahyu juga ya. Kak Wahyu mau kemarin. Oke, siapa duluan boleh? Terima kasih Kak. Jadi di sini yang mau bertanya terkait pembuatan RTL ini tadi kan disampaikan isi dokumentasi. Di sana dijelaskan dokumentasi videonya tidak harus lama seperti itu. Mungkin ada minimal atau maksimal, artinya kan apabila video itu tidak utuh dari awal kegiatan sampai akhir, pastinya kan ada yang terpotong seperti itu. Mungkin minimalnya berapa untuk durasinya? Ya, mungkin sekian pertanyaan Tiang. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Jadi untuk dokumentasi videonya itu sudah ada batasannya. Jadi sesuaikan saja, boleh ya, boleh gunakan ya 1 menit lah minimal ya. 1 menit minimal, maksimal ya 10 menit lah. Dia tidak terlalu panjang juga untuk dokumentasi videonya. Maksimal 10 menit, ya kita sepakati aja. Tidak ada ketentuan sebenarnya di sini, tapi yang penting ada video. Bahwasanya memang benar-benar kakak sudah menjelaskan RTL ini kepada komunitas belajarnya. Seperti itu. Seperti itu Kak Wahyu. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih Kak Fasil. Ya, sama-sama Kak. Berikutnya Kak Dwi Daniel, disilahkan. Izin lagi sekali nih Kak Fasil untuk bertanya. Untuk nanti di tugasnya Niko kan harus diisi tayangan slide. Apakah itu harus dikumpul kan? Oke. Tayangan slide dan juga komponen programnya itu juga harus dikumpul ya. Jadi ada tayangan slide, ada komponen program itu juga dikumpul, rancangannya yang berbentuk Word juga dikumpul. Kemudian ada foto pelaksanaan dan video pelaksanaan, itu yang dikumpulkan. Iya, Kak. Kita nanti buat
buat dulu rancangan. Pertama rancangan dulu. Setelah rancangan ada, baru tuangkan dalam slide. Slide yang akan ditayangkan kepada komunitas belajarnya masing-masing. Misalnya di komunitas kakak kan Garuda, itu kan disampaikan ke komunitas Garudanya. Iya, Untuk Kak Fasil. rancangan. Makasih, Kak Fasil. Sama Kak. Kak, yang lain mungkin sudah jelas. Kak Ari, sudah jelas Kak Ari? Oke, ada yang raise hand, Kak Dwi Lestari, disilahkan Kak Dwi Lestari. Ini mohon maaf saya belum mendengarkan secara sepenuhnya tadi. Berarti RTL ini nih kita kan kayak mempresentasikan di depan kepada teman sejawat dan kepala sekolah. Terus ini tuh dibuat foto atau video apa gimana ini? Maksudnya ini kurang paham saya. Apa cuma diterangkan biasa saja gitu? Halo, Terima kasih. Ya. gimana Kak? Suaranya putus-putus tadi. Bisa diulang? Oh, putus-putus ya. Enggak, ini kan tentang Kombel ini yang RTL ini kan menjelaskan kepada teman sejawat dan kepala sekolah. Ini nih harus ada tanda bukti dokumentasi berupa foto atau video atau memang perencanaan yang kita lakukan di Kombel tersebut gitu. Oke. Ya, jadi untuk yang dikumpulkan nanti itu hanya sampai pada presentasi kakak-kakak di depan Bapak Ibu anggota Kombelnya ya. Jadi tidak sampai pada pelaksanaan kegiatan di sekolahnya. Kalaupun itu bisa dilaksanakan dalam waktu seminggu, ya disilahkan, boleh dicobakan. Boleh di-upload juga dokumentasinya. Kan tapi tuntutan tugas di sini hanya sampai pada kakak-kakak menyampaikan di depan Kombel sekolahnya masing-masing. Jadi yang dikumpul itu dalam bentuk foto dan video. Selain itu juga ada rancangannya dan juga PowerPoint-nya yang disampaikan. Kurang lebih seperti itu Kak Dwi Lestari. Bisa dipahami? Oh, berarti dibuat PowerPoint-nya yang dikumpul PowerPoint-nya saja. Berarti di tugasnya ini kan begitu ya? Boleh buatkan Google Drive aja nanti ya biar gampang. Karena ini banyak file, jadikan satu drive, nanti bisa link drive-nya aja yang dikumpul di dalam LMS. Kan banyak file jadi ada rancangannya ada dalam bentuk Word, kemudian foto-fotonya dalam bentuk JPEG, itu bisa ditaruh di sana. Tidak harus digabung ya. Kemudian videonya taruh di drive juga, boleh diedit atau tidak, boleh disilahkan. Ya kalau tidak mau ribet, boleh tanpa edit juga tidak apa-apa. Tidak usah diedit, tidak apa-apa. Kemudian PowerPoint-nya juga dimasukkan dalam itu. Jadi ada 4 ya. Ada 4 yang diminta di sana. 4 yang pertama itu rancangannya dalam bentuk Microsoft Word ataupun PDF boleh. Kemudian saya itu ada PowerPoint-nya. Kemudian ada dokumentasi foto. Dan yang ketiga ada dokumentasi video. Nah ini baru hanya sampai pada menyampaikan di depan Kombelnya saja. Tidak melaksanakan atau tidak action pelaksanaan RTL. Kita masih pada rancangan tidak lanjut atau rencana tidak lanjut ya. Seperti itu Kak Dwi. Sudah jelas kira-kira? Atau masih ada unek-unek? Diskusi. Oke, Kak Agung, raise hand. Silakan Kak Agung. Swastiastu Pak Fasil. Swastiastu. Mohon izin bayangan PowerPoint. Pak Fasil kan sudah dapat waktu di Denpasar. Coba tayangkan sebentar contohnya gimana PowerPoint-nya. Biar tahu aja nih. Semua Pak Fasil. Ya, coba saya cari yang punya Pak Fasil. Ya, semoga masih ada ya. Ampurun ke ampurun.
Siap, tidak apa-apa. Wonten bayangan nonton. Oke, sebentar kayak. Oke, mohon tunggu sebentar. Ini masih loading. Oke, terpantau kembali. Mohon maaf. Nah, untuk rancangannya, coba saya tayangkan dulu PowerPoint-nya. Kayaknya nggak mau terbuka ini Kak Agung. Saya kirim nanti aja ya. Oh, nggih. Nggih, Saya Mas. kirim aja. Ya, Nggih, kirim di grup Anda. saya nggak mau kebuka ini. Oke Kak Eka, lanjut. Saya disampaikan apa yang ingin disampaikan. Ada yang agak bingung nih terkait dengan RTL Kak Fasil. Artinya kan Oke. program PJBL kita yang dibuat kemarin itu rancangan itu, kemudian kita buatkan RTL sesuai dengan tagihan dari pembuatan RTL itu yang 9 slide itu maksimal ya, Kak Wasil ya. Ya. Nah, kemudian Ya. kita presentasikan dengan anggota Komel
dengan membuat dokumentasi berupa foto dan video. Nah, kemudian selanjutnya Niko setelah selesai presentasi, apakah nanti rancangan itu ditampilkan, Dilaksanakan itu maksudnya. dilaksanakan dan divideokan itu nanti untuk tagihan selanjutnya? Tidak. Sampai pada pertemuan dengan guru saja. Itu seperti yang diminta pada slide-nya, hanya sampai pada pertemuan dengan kombelnya saja. Jadi tidak sampai pada rencana itu dilaksanakan oleh siswa, tidak sampai seperti itu. Nah, kalau misalnya ada notulen saat kegiatan pertemuan itu bisa dicantumkan juga di sana. Apa saja yang dibahas di sana bisa dicantumkan juga. Itu Kak Eka. Terima kasih Kak. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Untuk waktu tinggal lagi 1 menit. Sudah pas Kak ya semuanya ya? Nah, untuk tugas-tugas yang kemarin sudah semua saya cek dan sudah semua mengumpul. Saya ucapkan terima kasih. Untuk tugas di modul 3 sudah lengkap semua dikumpulkan. Jadi tugas-tugasnya sudah baik, sudah saya terima semuanya. Dan nanti untuk tugas RTL ini sambil jalan semuanya bisa saling berkoordinasi dalam pembuatannya ya. Kurang lebih selama 1 minggu Kak. Nanti kita ada game lagi kurang lebih lagi 3 kali kalau nggak salah ya. Lumayan. Lagi 3 kali, setelah itu baru berakhir nantinya. Pada pertemuan-pertemuan akhir ini kita lebih banyak pada membuat aksi-aksi kegiatan-kegiatan yang langsung action ya. Jadi tolong kakak tetap semangat dan bisa mengikuti sampai akhir seperti itu. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu lagi? Ada Kak? Jika sudah tolong berikan jempolnya, sudah pas bisa berikan jempol semuanya. Oke, Kak Agung, Kak Ari, Suksma, Kak Wayan, Kak Eka, Kak Dwi Lestari sudah sip. Baik, kakak-kakak semuanya, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, untuk doa saya minta Kak Kayan untuk memimpin doa. Kak Kayan lagi di tempat tak? Bisa pimpin bantu doa. Nggih Kak Indra. Mohon maaf niki baru gabung ini. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan mari kita berdoa untuk dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Kayan. Sampai jumpa pada umpan balik RTL kakak semuanya. Selamat pagi dan sampai jumpa.